Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pega Purwayoga, Eskom Mkom, yang telah melihat presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya di sini, izinkan saya sebagai memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Arofik dengan NPM 233403044 sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya dengan rekan saya. Boleh dilanjut, Bang Deka, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deka Marta dengan NPM 233403011. Dilanjut sama Pedrik. Nama saya Fedrik Christopher Kusnanto dengan NPM 233403014. Boleh dilanjut kepada Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 233403036. Dilanjut kepada Salma. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Adila dengan NPM 233403276. Dilanjut kepada Hansa. Baik. Kita lanjut kepada presentasi. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Salma. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan beberapa materi pada beberapa poin-poin materi pada materi etika berinternet. Boleh di itu? Next. Di next lagi. Definisi internet adalah internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jadi, internet itu adalah suatu penghubung dari media elektronik yang satu kepada media elektronik yang lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Boleh di next. Manfaat internet. Manfaat internet tentu saja banyak sekali ya, seperti akses cepat terhadap informasi, komunikasi global, perdagangan elektronik, pendidikan online, hiburan, dan kolaborasi antar individu. Saya ambil contoh dari pendidikan online. Jadi internet itu banyak digunakan juga dalam pendidikan. Kita lihat contoh yang kemarin pada saat musim penyakit yang wabah corona itu, kita menggunakan internet sebagai media pembelajaran seperti yang kita gunakan saat Zoom ini. Kita menggunakan aplikasi Zoom atau Google ini untuk untuk memperlancar kegiatan pendidikan kita. Mungkin dari saya sekian, bisa dilanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma yang telah menyampaikan poin-poin ataupun materi yang disampaikannya. Untuk presentasi selanjutnya yang akan menjelaskan definisi etika dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Deka.
Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Etika merupakan ilmu tentang sikap suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang tidak lepas dari aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Next. Lalu penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Dalam hal ini, sikap hormat yang dimaksud bisa dalam bentuk menjaga nada bicara saat berkomunikasi dengan orang lain, tetap bersikap rendah diri dan tidak sombong. Lalu kedua, tidak memandang rendah orang lain. Setiap individu haruslah memandang orang lain sama dan tidak membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sebab hal ini dapat menyebabkan sebuah konflik. Lalu yang ketiga, bersifat sopan. Berperilaku sopan kepada siapapun, terutama kepada individu lebih tua dalam poin ini. Lalu dalam poin keempat, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan setiap individu tidak selalu sama, oleh karena itu setiap individu juga harus saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Lalu yang terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan. Tentunya kita sebagai individu haruslah saling tolong-menolong. Dengan tolong-menolong, hubungan individu akan terjaga. Baik, dari saya cukup sekian. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Deka yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh yaitu penerapan etika dalam berinternet. Yang pertama yaitu penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik sangat diwajibkan bagi kita sebagai pengguna internet. Yang kedua yaitu tidak mengandung aksi pornografi, kekerasan, dan juga sara. Berbagai informasi yang akan diunggah di media sosial haruslah tidak mengandung tiga hal tersebut. Yang ketiga yaitu berita yang diinformasikan adalah benar. Kebenaran dari sebuah berita menjadi hal utama yang perlu ditekankan. Yang keempat yaitu menghargai karya orang lain. Setiap orang mempunyai hak untuk berkarya, sehingga karya yang diunggah haruslah mencantumkan sumbernya. Yang kelima yaitu memberikan informasi pribadi sewajarnya. Penyebaran terkait data diri bisa diberikan sewajarnya saja, karena dapat membahayakan diri sendiri. Kedua adalah manfaat ketika menerapkan etika dalam berinternet. Etika digital sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ketika dalam menggunakan teknologi dan internet. Jika tidak adanya etika digital, maka akan menyebabkan kerugian ataupun menjadi korban dari tindakan yang dapat merugikan tersebut. Selain itu, etika digital membantu kita dalam membangun citra diri yang positif dan menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Juga adanya etika digital membuat seseorang terjaga dari perbuatan buruk dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, boleh. Baik, terima kasih. Karena sedang menunggu, saya akan lanjutkan kembali. Dampak negatif jika tidak menerapkan etika dalam berinternet. Interaksi yang terjadi pada ruang digital harus memperhatikan etika digital yang akan membantu mengatur batasan sikap perilaku dalam menggunakan media digital. Jika etika digital tidak diterapkan, maka terjadi tindakan bullying, palsu, hoax, pelecehan seksual, pornografi, ujaran kebencian di dunia digital. Nah, kita terapkan di sini contoh-contoh yang sangat merugikan diri kita atau orang lain. Salah satu itu terjadi berita palsu, hoax, informasi yang tidak benar. Ketika kita
kita menggunakan internet dengan tidak menerapkan etika, maka kita akan mendapatkan berita palsu, hoax, atau menyebarkannya dengan sengaja. Maka dampak itu akan menjadi hal yang sangat merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Gitu. Ujaran kebencian di dunia digital, kita melakukan hal-hal negatif, kemudian kita mendapatkan suatu hal yang tidak diharapkan, kemudian orang lain mengetahuinya, maka tentunya kita dibenci oleh orang lain. Tentunya orang-orang yang tidak mengenal kita, dia juga akan membencinya karena internet itu, dunia maya itu sangat luas penyebarannya. Oke, bisa di next, moderator. Contoh penerapan dalam internet. Komunikasi menunjukkan partisipan dengan memakai bahasa Indonesia yang santun, tidak menggunakan kata-kata kata kasar atau berbau pornografi, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ketika kita menggunakan internet atau dunia maya, dunia sosial, tentunya kita harus menerapkan etikanya. Selain kita menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menerapkan etikanya dalam kehidupan dunia maya. Contohnya yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian santun. Contohnya ketika kita mengechat atau berkomunikasi dengan dosen, orang tua, atau yang lebih tinggi derajatnya dari kita, kita harus menerapkan hal-hal yang baik dan santun. Kemudian ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan mereka, kita tidak boleh berkata kasar. Oke, di next. Nah, dalam menggunakan internet tentunya harus mengendalikan emosi dan mengontrol pokok pembicaraan. Menyimpang juga tergolong bentuk tata krama yang ditunjukkan partisipan di media sosial. Dalam mengontrol emosi, di sini juga merupakan salah satu penerapan yang berbentuk tata krama yang ditujukan etika kita dalam bermedia sosial. Gitu. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh dilanjut, moderator? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Nisa yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Hansa. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Hansa yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin kesimpulan dari pemaparan materi kali ini adalah pentingnya beretika dalam berinternet, karena internet itu tidak bisa luput dari kehidupan pada zaman sekarang. Nah, karena itu disinilah pentingnya etika kita diterapkan supaya apa? Supaya kita menggunakan internet itu sesuai dengan keseharusannya kita menggunakannya. Mungkin kami segenap keluarga besar kelompok 4 mengucapkan syukron jazilan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Pega yang telah menonton video pemaparan materi kali ini dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kehilapan dalam pengucapan kata. Saya Muhammad Rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.